Kota Yogyakarta merupakan ibu kota dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kota ini dikenal sebagai kota pelajar, kota budaya, dan kota pariwisata. Menurut BPS DIY, pada tahun 2016, kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk 417.744.000 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa kota Yogyakarta memiliki jumlah penduduk lumayan cukup banyak, sehingga aktivitas di perkotaan ini menjadi padat seiring dengan datangnya dari pendatang dari luar, baik itu mereka yang berpariwisata, mereka yang menuntut ilmu, maupun bekerja. Banyaknya jumlah penduduk di suatu kota tentu akan berdampak pada hunian. Jika dikelola dengan baik, maka hunian yang dibangun oleh pemerintah maupun masyarakat tersebut akan terbangun dengan sangat baik. Dan jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi tempat-tempat yang kumuh dan akan menimbulkan berbagai masalah seperti masalah kepadatan tempat tinggal, kemacetan dapat berimbas di situ, kemudian masalah penyakit. Kota Yogyakarta sendiri memiliki daya tarik yang mampu menarik keinginan dari orang lain untuk sekedar berkunjung, menetap, maupun memperoleh pendidikan. Kota Yogyakarta secara tidak langsung tumbuh menjadi kota yang kaya akan budaya dan kesenian Jawa. Hal ini tentu tidak mengherankan karena lingkungan kota yang dikelilingi oleh daerah yang subur, hasil pertanian yang berlimpah, mampu memberi penghidupan yang layak bagi warganya, sehingga memberikan suasana yang kondusif bagi masyarakatnya yang ada di kota Yogyakarta. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, di mana diamanatkan bahwa setiap kota dalam rencana tata ruang wilayahnya diwajibkan untuk mengalokasikan sedikitnya 30% dari ruang atau wilayahnya untuk ruang terbuka hijau, di mana 20% diperuntukkan untuk ruang terbuka hijau publik dan 10%-nya diperuntukkan bagi ruang terbuka hijau privat.
Dalam pasal 1 angka 31 UU nomor 26 tahun 2007 mengatakan bahwa ruang terbuka hijau merupakan area memanjang atau jalur yang penggunanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun sengaja ditanam. Kawasan ruang terbuka hijau disediakan guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika yang dapat dimanfaatkan sebagai ruang evakuasi bencana, meliputi taman kota, lapangan olahraga, lapangan upacara, jalur hijau, taman kota, dan pemakaman umum. Penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau diarahkan untuk mempertahankan dan mengendalikan fungsi dari lingkungan yang ada di kota tersebut. Dalam sebuah kota, ruang terbuka hijau sangatlah penting. Ruang terbuka hijau ini berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota untuk rekreasi, kegiatan olahraga, pemakaman, pertanian, jalur hijau, dan pekarangan untuk masyarakat maupun dari pengelola dinas-dinas terkait. Ruang terbuka hijau di Kota Yogyakarta diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta dan didukung dengan adanya Peraturan Wali Kota Nomor 5 Tahun 2007 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau di wilayah Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta memiliki ruang terbuka hijau sekitar 31%, di mana rincian pembagiannya untuk 17% ruang terbuka hijau publik dan 14% untuk ruang terbuka hijau privat.
Dengan kata lain, ruang terbuka hijau publik di kota Yogyakarta masih sangat kurang, yaitu sekitaran 2,84%. Kekurangan tersebut masih sangat jauh untuk mencapai 20% sebagaimana yang sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007. Minggir, minggir. Yuk. Lagi 5 menit pun Jondes. Lanjut.
Dengan adanya kekurangan sekitar 2% untuk ruang wilayah terbuka publik, bagaimana pendapat atau tanggapan dari masyarakat yang ada di kota Yogyakarta, baik itu dari mahasiswanya maupun pendatang yang datang ke Jogja? Menurut saya, RTH yang ada di Jogja ini sudah cukup baik, tapi masih ada kekurangan fasilitas yang ada di dalam ruangan RTH itu sendiri. Itu aja sih menurut saya pendapatnya. Menurut saya RTH yang ada di Jogja ini masih kurang banyak, soalnya di tempat-tempat seperti di Jogja ini harusnya lebih banyak. Karena kenapa harus banyak? Karena kota Jogja itu sendiri udah sejuk, jadi kita bisa menambahkan buat menghibur bersama keluarga atau jalan-jalan menghilangkan stres dalam pekerjaan, kuliah, segala macam yang kita hidupi setiap hari ini. Dan selama saya 2 tahun tinggal di Jogja sendiri, menurut saya masih kurang. Soalnya yang saya dapatin itu palingan di Malioboro atau di Taman UGM seperti di sini, atau enggak seperti taman-taman alun-alun itu sendiri. Jadi permohonan saya buat Wali Kota Jogja atau yang mengurus tentang RTH itu sendiri, mohon ditambahkan tempat seperti ini, karena sebagai mahasiswa saya sangat mendukung sekali tentang RTH ini. Menurut saya nggak usah menambahkan, soalnya di Malioboro itu sudah cukup padat untuk membangun RTH itu sendiri, lahannya sudah tidak mencukupi. Jadi misalnya kita cari tempat-tempat yang ada seperti perkotaan yang lagi banyak penghuninya seperti anak-anak atau mahasiswa. Soalnya RTH ini kegunaannya buat rekreasi atau refreshing untuk kalangan-kalangan yang lagi membutuhkan hiburan gratis. Soalnya kalau kita misalkan kita pergi ke rekreasi yang berbayar, itu membuat mahasiswa seperti saya merasa kurang gitu, karena kita butuhkan yang gratis. Soalnya mahasiswa itu banyak banget pengeluaran. Saya diciptakannya RTH itu, kalau menurut saya, soalnya saya kan pendatang baru nih, baru liburan beberapa hari di Jogja tuh enak, karena RTH tuh yang ada di Jogja ini udah cukup bagi saya, karena lebih di kota tuh kalau terciptanya RTH, dia nggak terkikis oleh zaman yang ada di era global kayak gini. Jadinya kalau kita beraktivitas tuh enak, bisa bersantai, kayak seperti di wild lah, walaupun nggak seperti di alam liar sana, nggak dialami sekali. Jadinya gitu kondisinya lebih kondusif, dia kondusif dan juga adem. Kalau kita bersantai kesini aja, ke taman, bisa aktivitas yang lainnya lah. Kita nggak kalau kita lagi stres, kalau banyak pikiran, kita bisa bersantai. Jadi dengan adanya RTH bagus sih menurut saya kalau pendatang. Mungkin RTH yang ada di Jogja kayaknya bagi saya sebagai pendatang kayaknya lumayan lah. Karena apa? Karena di kota-kota besar seperti Jakarta, di manapun pokoknya kayak di Semarang, itu kebanyakan nggak ada, masih minim seperti taman-taman kayak gini. RTH lah contohnya, lebih asik gitu, nggak kelihatan, kita tuh nggak terkikis oleh zaman yang modern kayak gini, yang ada kayak di kota besar. Jadinya
apapun itu kita kayak kelihatan masih kayak Indonesia yang lebih alami lah. Mungkin itu saya rasa cukup. Ya menurut saya kalau apa ya, yang sampai sekarang ini saya liburan di Jogja itu baru beberapa hari ini saya pergi ke Malioboro dan alun-alun Kidul. Kalau semisalnya itu ditambah di sana di Malioboro dan alun-alun Kidul seperti RTH, itu menurut saya, bagi saya kalau di Malioboro nih, khusus Malioboro itu gimana ya, tempatnya udah terlalu padat ya, sehingga di sana juga kondisinya pasar, jadi pas kelihatannya tuh agak enggak itu, dia nggak menyatu gitu, jadinya tambah aneh kelihatannya kalau ada pasar sama taman kayak gitu, aneh aja kelihatannya. Cuman dia nggak, tempatnya nggak terlalu recommended lah kalau dibuat di sana tuh kayak taman, dia nggak terlalu anu. Kalau menurut saya di alun-alun Kidul itu kayaknya lebih bagus di sana. Karena apa? Karena dia itu kelihatan lebih agak hijau, dia terbuka, jadi kita tuh kelihatan lebih bersantai di sana. Sehingga di Malioboro dan di Kidul kan mereka nggak terlalu jauh, jadi kita tinggal jalan ke sana. Kalau bisa semisalnya bersantai ya ke tempat sana, jadi dia nggak ke Malioboro tempat satu itu, soalnya kan itu pasar juga dari keramaian gitu, jadi dia kegiatannya berbeda dengan kalau orang pengen bersantai ya tempatnya di sana biar lebih teratur sih. Itu aja menurut saya. Menurut saya dengan adanya RTH ini sudah sangat bagus ya, karena ada tempat rekreasi baru yang gratis gitu buat saya seperti kita yang pendatang baru kayak gitu. Kalau mau ditambahkan ya gimana ya? Soalnya saya baru kesini, jadi saya rasa sudah cukup sih untuk RTH-nya. Saya nggak perlu ditambahkan lagi ya untuk RTH-nya, seperti di Malioboro, di tempat-tempat yang sudah rame nggak perlu lagi ditambahkan. Soalnya itu kan udah penduduknya udah banyak, jadi nggak usah lah.
Oleh karena itu, sebuah kota harus memiliki ruang terbuka hijau setidaknya 30% atau yang telah diamankan oleh undang-undang. Ruang terbuka hijau sendiri merupakan tempat untuk berrekreasi, kegiatan olahraga, pemakaman, pertanian, dan pekarangan. Ruang terbuka hijau juga merupakan salah satu tempat yang sangat diminati oleh masyarakat untuk melepas beban dari bekerja maupun kesusahan yang dihadapi sehari-hari.